Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 29. Kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Setahu saya, Farel sudah tidak bekerja di sini lagi, Mbak. Apa? Jadi Farel pernah bekerja di sini? Dia bukan pemilik kafe ini? Tanya Andin sontak terkejut. Kamu cari aku? Suara Farel terdengar lantang dari arah pintu kafe itu. Seketika Andin langsung menoleh ke arah Farel. Sementara pelayan tersebut langsung pergi, melanjutkan pekerjaannya. Farel berjalan menghampiri Andin dengan pakaian rapi karena baru saja pulang dari kantor. Tampilannya yang kelihatan berkelas dan berbeda dari biasanya, membuat Andin terus memperhatikan Farel. Kamu di sini? Tapi kenapa pelayan tadi bilang kalau kamu sudah tidak bekerja di sini? Itu artinya kafe ini bukan milik kamu kan? Tanya Andin saat Farel kini berdiri di depannya. Oh, jadi kamu cuma mau cari tahu soal itu? Farel dengan santai langsung duduk di kursi kafe tersebut. Dia pelayan baru. Aku kan pernah turun langsung mengerjakan pekerjaan di kafe ini. Jadi mungkin itu sebabnya dia pikir aku juga bekerja di sini. Jawab Farel. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Andin pasti akan datang lagi ke kafe itu. Itu sebabnya Farel sengaja ke kafe itu tiap pulang dari kantor, agar bisa mengantisipasi hal seperti ini. Oh gitu. Aku lihat penampilan kamu juga sudah beda. Kamu pasti benar-benar sudah sukses sekarang. Tapi kenapa waktu itu kamu tidak bilang, malah membuat aku berpikir untuk memilih. Sekarang kamu malah bersama Bella. Apa kamu benar-benar mencintai dia dan sudah melupakan aku? Sampai detik ini, walaupun aku sudah punya Mas Alvin, tapi aku masih menyimpan perasaan untuk kamu. Cinta aku ke kamu tidak pernah berubah, Farel. Aku mau kembali sama kamu. Aku juga masih sayang sama kamu. Soal Bella, aku cuma jadikan dia sebagai pelampiasan saja. Karena kamu sudah menjadi istri orang lain. Setelah aku pikir-pikir, aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri kalau aku masih sangat mencintai kamu dan berharap kita bisa bersama lagi. Ucap Farel. Entah dia mendapatkan keberanian dari mana untuk mengatakan hal seperti itu. Bella yang mengajarinya melakukan itu. Benarkah? Jadi kamu masih sayang sama aku? Jadi kamu mau kan kita balikan? Setelah bayiku lahir, aku akan langsung minta pisah dari Mas Alvin. Kita bisa menikah setelah itu. Kamu mau kan menunggu aku? Ekspresi wajah Andin begitu memancarkan kebahagiaan. Dia berpikir akan sangat bahagia bisa hidup bersama orang yang dia cintai dan mencintai dia. Apalagi Farel sudah mapan. Baginya, Farel sudah seperti paket komplit dalam hidupnya nanti. Tapi sebelumnya kita jalani seperti ini saja ya.
Kita bertemu di waktu luang aja. Kita juga atur waktu dulu kalau mau ketemu, agar hubungan kita tidak ketahuan oleh Mas Alvin. Bella bagaimana? Ucapnya lagi. Aku akan meninggalkan Bella kalau kamu sudah meninggalkan Alvin. Impas kan? Tidak masalah seperti apa hubungan kita sekarang. Aku akan melakukan apapun untuk kamu. Aku benar-benar bahagia sekarang. Aku sangat bahagia. Andin memegang tangan Farel sambil tersenyum senang. Farel ikut tersenyum. Maafkan aku, Andin. Aku bukannya jahat, tapi kamu harus tahu bagaimana rasanya dicampakkan begitu saja saat tidak dibutuhkan. Ucap Farel dalam hati. Oh ya, kamu mau pesan apa? Tanya Farel yang kemudian memanggil salah satu pelayan di sana. Biasanya dia yang melayani orang. Kali ini dia datang sebagai pengunjung di sana. Beberapa saat kemudian, makanan dan minuman pun tersedia di meja tersebut. Makanlah, kamu pasti lapar kan? Apalagi sekarang kamu lagi hamil, ucap Farel. Kamu tahu nggak apa yang bikin aku nggak bisa melupakan kamu? Perhatian kamu. Nggak ada yang lebih perhatian sama aku selama ini seperti kamu. Kamu bisa aja. Makan yuk. Farel tak tahu harus merespon seperti apa lagi. Dia melihat Andin mulai menyantap makanannya dengan wajah berseri. Terlihat Andin sangat bahagia. Sesaat Farel tersenyum bahagia melihat Andin seperti itu. Tapi kemudian dia sadar tujuannya yang sebenarnya. Saat Andin sedang asyik menyantap makanannya, Farel mengambil handphone dalam sakunya, lalu mengetik sebuah pesan pada Bella. Aku sudah memulainya. Pesan tersebut kemudian dia kirimkan pada Bella, lalu kembali menyimpan handphonenya. Kamu chat siapa? Bella ya? Tanya Andin yang memperhatikan Farel. Oh, ini bukan siapa-siapa. Ada urusan pekerjaan di kantor, jawab Farel berbohong. Di tempat lain, Bella yang sedang menyetir membaca pesan dari Farel. Dia tersenyum senang. Farel pria yang baik. Dia tidak pantas diperlakukan seenaknya oleh Andin. Ucapnya bernafas lega. Kemudian Bella memarkir mobilnya di depan sebuah gedung kantor yang cukup besar. Dengan anggun dia berjalan memasuki kantor tersebut. Ya, itu adalah kantor tempat Alvin bekerja saat ini. Melihat jam sudah menunjukkan jam pulang kantor, Bella yakin kalau Alvin sudah bersiap-siap keluar dari sana. Saat memasuki kantor itu, Bella awalnya bingung harus berjalan ke arah mana. Terlihat beberapa orang karyawan mulai berjalan hendak pulang. Dari kejauhan, Bella akhirnya melihat Alvin yang juga berjalan menuju pintu kantor tersebut. Itu Alvin. Aku harus pura-pura tidak melihat dia, ucap Bella yang kemudian hanya diam di sana sambil berpura-pura memainkan handphonenya. Alvin semakin mendekat. Kemudian dia menghentikan langkahnya ketika hendak melewati Bella. Bella, kamu?